Selamat pagi sahabat dimanapun Anda berada. Pagi hari ini tanggal 15 Juli 2024 dari kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, kami akan melakukan perjalanan menuju Kabanjahe, Tanah Karo, Sumatera Utara menggunakan mobil pribadi Honda tipe HR-V 2019. Perjalanan ini kita akan lakukan melalui penyeberangan Banten, Merak Bakahuni nanti ya. Saat ini tepat jam 5.23 ya, 5.23 WIB. Kita akan melanjutkan perjalanan kita. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan kita bisa sampai di tujuan. Ini perjalanan santai ya. Saya sudah menggunakan trip A ya, trip A. Jadi bisa nanti dilihat berapa jarak ya dari Jagakarsa, Jakarta Selatan sampai di Kabanjahe, Sumatera Utara. Oke, ikuti terus perjalanan kami dari Jagakarsa, Jakarta Selatan melalui Pelabuhan Merak ya, Bakahuni nanti. Ini kita kiri ya. Dan selanjutnya nanti kami akan spill terus ya. Berapa biaya BBM dan juga berapa biaya tol dan juga penyeberangan. Ya, ikuti terus keseruan perjalanan kami. Kita tadi sudah memasuki gerbang tol Limo Utama. Ini menuju ke Merak ya, menuju penyeberangan Merak. Ya, ini sudah masuk di jalan tol. Kelihatan jalan masih sepi ya. Pagi hari ini masih cukup sepi dan didominasi kendaraan pribadi ya, dan beberapa truk kecil nih ya, tronton nih masih ya. Ini masih sangat bagus udaranya. Cuaca pada pagi hari ini juga termasuk cerah ya. Jam 5.51 pada saat ini di jalan tol menuju Merak penyeberangan. Nah sahabat, saat ini kita sudah memasuki tol Merak. Tadi udah memasuki pintu tol Bitung ya, menuju Merak. Saat ini kondisi jalan saat ini sudah mulai ramai ya, tapi masih tetap didominasi oleh kendaraan pribadi sebetulnya, tapi sudah bercampur dengan kontainer ya. Beberapa kontainer di depan kelihatan nih. Dan ada perbaikan jalan juga di tengah nih. Lumayan padat ya saat ini, tapi tetap lancar. Oke, kita lanjutkan. Ini jalan tol menuju Merak. Ini Bitung Merak ya. Oke, ini dia posisinya saat ini. Kita lanjut. Saat ini kita sudah memasuki gerbang tol Merak. Jarak tempuh kita sekarang sudah 118,3 km. Pukul 7.04 WIB saat ini. Berarti sebentar lagi kita akan memasuki penyeberangan. Ini adalah pintu gerbang tol Merak. Saat ini kita bayar dulu nih. Ngetap aja kayaknya ini. Ngetap atau bayar ya? Bayar ya.
terus kanan. Terus kanan. Terus di jalan tol Trans Jawa sejauh 5 km. Kok kanan kok kiri ya? Yang bener yang mana nih? Benar ya? Hmm? Soalnya ada yang ke kiri. 4,5 baru belok kiri. Oh iya benar. Hah? Benar ya? Masih di depannya. Iya. Saat ini kita sudah memasuki area penyeberangan ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke Ferry Express. Ya. Ya. Langsung naik ya? Ya. Oke. Nah, kita sudah dibolehkan naik ke kapal sekarang. Ya, ini dia. Kita ikuti jalan naik ke kapal Ferry Express. Yes. Wah, ini kita bisa langsung ternyata. Jadi nggak pakai nunggu. Ya. Pakai nunggu, langsung masuk. Ini adalah ruang untuk mobil ya. Ini adalah deck mobil untuk kapal feri ini ya. Ini cukup banyak mobil yang masuk di kapal penyeberangan Ferry Express ini ya. Ini lumayan banyak. Kapal sudah mulai bergerak sepertinya ya. Saat ini sudah mulai bergerak. Ini sudah mulai memutar ya kapalnya saat ini. Ini adalah tangga naik menuju ruang penumpang eksekutif ya. Kita naik ke atas. Ya, sudah mulai bergerak kapalnya. Ini ruang luar ya, ruang luar dari kapal eksekutif ini, kapal feri eksekutif ini. Ini memasuki ruangan penumpang eksekutif ya. Ini pintu masuk ruangan eksekutif di lantai 2. Kemudian ada lagi kalau kita naik ke lantai 3, ini ada tangga lagi naik ke atas. Ini masuk di lantai 3. Jadi tangga masuk di lantai 3 eksekutif.
rame ya di lantai 3 ini ya, penumpangnya cukup banyak. Ini dia kondisi di lantai 3 dari ruang eksekutif dari kapal feri ekspres ini. Di dalam di sini ada life jacket ya, life jacket anak dewasa ya, termasuk ada di sini semua disimpan. Ada musola juga ya, musola. Ini bagian luar ya, bagian luar dari lantai 3 ruang eksekutif kapal feri penyeberangan ini. Ini dia kondisinya ya, di atas kapal feri ekspres ini sudah mulai bergerak, sahabat. Ya, sudah mulai bergerak dari Pelabuhan Merak, lagi memutar ya. Ya, ini kondisi paling atas dari kapal ini. Oke, ini kondisinya yang di paling atas kapal feri ini. Ini kapal sudah mulai bergerak meninggalkan Pelabuhan Merak ya. Ini sudah mulai jalan kapalnya. Ya, cukup cepat ini juga sebetulnya nih. Ya. Ini bersama saya ada Mbak Nani nih. Say hello dulu Mbak Nani. Halo. Ya. Oke. Ya, sudah mulai bergerak di kapalnya. Ini di dek lantai 2 ya. Dek lantai 2 bagian luar dari kapal feri ekspres ini. Ini bersama istri saat ini ya, masih di dek 2 ya, dek lantai 2 dari kapal feri ekspres penyeberangan dari Merak menuju Bakahuni. Ya, ini di luar dari ruangan dek penumpang eksekutif ya. Masih seger-seger nih karena masih jam 8 lebih sedikit ya. Ya, ini kondisinya sekarang ini udah di atas ya. Dan kapal sekarang sudah bergerak menuju Bakahuni. Halo. Oke. Kita sudah
hampir merapat ya ke Bakahuni, dan ini sebentar lagi ya kita lihat sudah mendekati pelabuhan Bakahuni ya. Ini posisi kapal saat ini, dan sana adalah pelabuhan ya, merapat ke pelabuhan Bakahuni ya. Sebentar lagi kita akan keluar juga dari kapal ini. Kita sudah keluar dari pelabuhan Bakahuni dan ini sudah menuju jalan keluar pelabuhan. Tadi dari kapal ya keluar 9.10 ya, 9 lebih 10 menit, dan ini kita menuju ke jalan tol ya, dari Bakahuni menuju ke Bandar Lampung dan Palembang tentunya. Oke, kita lihat bagaimana situasi jalan saat ini. Masih relatif sepi ya, karena baru keluar dari pelabuhan dan belum kelihatan situasi jalan rayanya. Ini keluarnya sebelah mana? Sebelah kanan ya. Oke. Kita di jalan tol Bakahuni Terbanggi. Ini memasuki gerbang tol Bakahuni Selatan. Sahabat, saat ini kita sudah tiba di kota Palembang. Jam saat ini sudah menunjukkan 14.25 WIB, dan kita melanjutkan perjalanan Palembang menuju Jambi. Kalau tadi kita melewati jalur tol dari Palembang menuju Jambi, kita melewati jalur reguler karena sepertinya belum ada tol ya dari Palembang Jambi. Jadi kita menyusuri jalur reguler kurang lebih sekitar 270-an kilo, dan kalau mengikuti Mbah Google kurang lebih sekitar 6 jam ya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Kalau tidak terlalu padat, semestinya bisa lebih cepat tiba di Jambi. Ini adalah jalur reguler dari kota Palembang menuju Jambi yang saat ini kita lewati. Selamat pagi sahabat, dimanapun Anda berada. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak cinta buat kalian semua. Pagi hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 maksud saya ya. Kami akan kembali melanjutkan perjalanan ya dari Jambi menuju Medan. Kalau kemarin itu kita sudah mengikuti perjalanan kami dari Jakarta menuju Jambi. Sampai di Jambi tadi malam jam 11 malam karena banyak berhenti ya, termasuk juga kemarin itu ada sedikit kemacetan ya di daerah Sungai Lilin ya, sehingga agak
terlambat tiba di Jambi. Oke, jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan kembali setelah istirahat beberapa saat ya di penginapan di kota Jambi. Hari ini kita akan melanjutkan kembali perjalanan kita menuju Medan. Semoga perjalanan pagi hari ini akan berjalan dengan lancar dan nanti mungkin kita akan istirahat juga nanti di beberapa tempat, dan mungkin kalau sudah nyampe di daerah seputar barangkali nanti mungkin di daerah Duri ya, mungkin kita akan cari penginapan lagi. Ikuti terus perjalanan kami, trip dari Jakarta menuju Kabanjahe, Tanah Karo. Saat ini kita keluar dari Jambi menuju Pekanbaru. Arus kendaraan cukup padat siang hari ini, dan kita melewati jembatan apa namanya ini? Sungai Batanghari. Sungai Batanghari. Ya, ini kita melewati jembatan Sungai Batanghari. Jadi didominasi banyak kendaraan besar ya, dan juga kendaraan pribadi, sepeda motor ya. Cukup padat siang hari ini. Ini dia Sungai Batanghari. Oke, jadi kita siang hari ini agak terlambat melanjutkan perjalanan kita karena tadi sempat muter-muter cari bahan bakar. Pertalite ternyata di kota Jambi cukup ngantri panjang ya, karena menurut informasi dari petugas SPBU tadi, suplai bahan bakar untuk Pertalite itu sering datang terlambat. Nah, jadi di beberapa tempat yang kita datangi, terutama SPBU yang ada di kota Jambi ini, ngantrinya panjang sekali. Sehingga kita putuskan tadi kita mengisi dengan bahan bakar Pertamax ya. Nggak apa-apa, lebih mahal sedikit tapi bisa menguras tangki ya, yang lebih tinggi ronnya. Jadi siang ini agak terlambat kita melanjutkan perjalanan, tapi mudah-mudahan perjalanan dari Jambi menuju Pekanbaru ini bisa lancar ya, tidak seperti kemarin, karena kemarin ada kendala juga ketika kita dari Palembang menuju Jambi itu terjadi kemacetan yang cukup panjang kemarin. Nah, mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini ya bisa semua berjalan dengan lancar, kita bisa sampai di Tanah Karo ya. Mungkin lusa mungkin ya. Kalau hari ini saya kira nggak bisa nyampe di Tanah Karo, tapi paling tidak kita bisa hari ini bisa melewati Pekanbaru ya. Nanti di Pekanbaru mungkin kita akan mencari penginapan lagi. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita dari Jambi menuju Pekanbaru saat ini. Ini situasi jalan melewati kilometer 49 Jambi Pekanbaru. Kita melewati areal sawit ya, yang di kiri kanan jalan ini dipenuhi dengan tanaman kelapa sawit. Ini iklimnya cukup bagus ya di sini, dan udara juga mendukung, cuaca mendukung
sehingga perjalanan kita melewati kilometer 49 Jambi Pekanbaru ini cukup lancar. Dominasi kendaraan tetap didominasi oleh kendaraan besar ya, truk, dan ada beberapa juga kendaraan pribadi sih. Ini dia. Di sebelah kanan nih ada rumah makan juga. Rumah makan khas. Ya, ada rumah makan khas Jogja juga tadi. Tapi kelihatannya yang banyak itu rumah makan khas Batak. Ya, ini dia ya, areal tanaman kelapa sawit di sebelah kiri dan sebelah kanan. Mampir dulu sejenak di rumah makan Alam Barajo di Merlung, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Ngisi bahan bakar perut dulu, ambil makan siang. Sebentar lagi kita lanjutkan perjalanan dari Merlung menuju Pekanbaru. Jarak dari Jambi menuju Merlung ini 110 km. Jadi kita masih butuh waktu kira-kira kurang lebih 8 jam lagi menuju Pekanbaru. Mobil sudah kotor sekali ya. Kita akan melanjutkan perjalanan lagi dari Merlung ya. Dari Merlung, Jalan Merangin lintas timur. Mobil sudah kotor, hingga relusam mobilnya. Ya, kita berangkat lagi melanjutkan perjalanan setelah mengisi perut ya. Saat ini kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita setelah makan siang di Pondok Alam Barajo, Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Ya, ini 110 km dari Jambi. Setelah makan siang kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju Pekanbaru. Kurang lebih dari Merlung menuju Pekanbaru sekitar 347 km. Mudah-mudahan malam sudah tiba di Pekanbaru. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi. Ini merupakan kota kecamatan mungkin ya di Tanjung Jabung Barat ya. Merlung ini merupakan kota kecamatan. Jadi yang cukup ramai, ada rumah makan dan juga ada tadi kita melewati rumah sakit umum ya, rumah sakit umum, dan ada pom bensin juga di kecamatan Merlung ini. Ada Polsek Merlung juga itu tadi kita lewati. Situasi jalan masih ramai lancar ya, ramai lancar tapi cenderung sepi juga sebetulnya, karena
yang didominasi kendaraan truk dan juga mobil-mobil pribadi. Tapi truk yang lewat ini truk-truk besar nih. Oke, ini dia. Kita melewati jembatan nih. Jembatan kecil. Terus sejauh 72 km. Ya, selamat malam sahabat dimanapun berada. Kita lanjutkan kembali perjalanan kita. Saat ini posisi kita ada di Pelalawan, ya, Kabupaten Pelalawan, Riau. Riau itu termasuk Provinsi Riau. Ya, perjalanan malam hari ini tadi kita sudah makan malam karena udah lapar. Jadi harus isi bahan bakar perut dulu karena tidak hanya mobil saja yang butuh bahan bakar, tapi supir juga butuh bahan bakar perutnya. Jadi saat ini kita melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru, kurang lebih kira-kira 130 km lagi menuju Pekanbaru, dan nanti kita akan cari penginapan juga di Pekanbaru karena sudah mulai agak capek juga ini. Ya maklum karena ini supir tunggal ya, jadi supir tunggal jadi butuh istirahat juga. Ya karena itu harus menjaga stamina juga. Ya, ini sudah mulai masuk di jalan yang cukup gelap ya, penerangan sangat minim sehingga harus ekstra hati-hati juga ini di perjalanan ini karena tidak sama dengan jalan di tol ya. Kalau menurut informasi dari Google Map itu kecepatan rata-rata melewati perjalanan dari Jambi ke Pekanbaru itu rata-rata sekitar 50 km per jam kurang lebih. Jadi wajar saja ya. Sudah jam berapa ini? Jam 20 lebih 18 menit kita baru nyampe di Pelalawan. Karena tadi startnya kita juga dari Jambi memang sedikit telat ya, sedikit telat. Kita baru berangkat tadi dari penginapan di Jambi jam 9 lebih 14. Ya, jadi wajar saja kalau baru nyampe di Pelalawan ini. Ya kita sudah menempuh perjalanan hari ini sampai saat ini kurang lebih sekitar 400 sekian ya, 400 sekian kilometer. Jadi kalau sampai di Pekanbaru nanti masih ditambah 130 lagi, 130 km lagi. Oke, ikuti terus perjalanan kami dari Jakarta menuju Kabanjahe Tanah Karo. Selamat pagi sahabat dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat semua dan banyak cinta untuk kalian semua. Pagi hari ini kami akan melanjutkan perjalanan kami dari Jakarta menuju Tanah Karo. Dan saat ini kami berada di kota Pekanbaru. Setelah tadi malam kita sempat menginap satu malam ya karena tadi malam kita sudah
capek ya, dan harus menginap di Pekanbaru, dan kebetulan dapat hotel yang cukup bagus ya. Rekomendasi kami untuk hotel ini layak untuk dijadikan persinggahan karena layanan bagus dan juga cukup bersih ya. Dan saat ini jam 9.34 WIB tanggal 17 ya, 17 Juli 2024 hari Rabu. Kami melanjutkan perjalanan kami dari Pekanbaru menuju Medan nanti, dan ini rutenya akan melalui jalan tol Pekanbaru Dumai, dan nanti mungkin akan keluar di ruas pintu keluar Duri. Dari situ nanti akan melalui jalur reguler lagi. Mudah-mudahan nanti perjalanan dari Pekanbaru ke Medan ini bisa lancar tanpa hambatan suatu apapun juga, dan ikuti terus keseruan perjalanan kami ya, dari Jakarta sampai ke Kabanjahe, Tanah Karo, Sumatera Utara. Melewati jembatan Alamuddin Shah, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Ya, ini kita akan menuju ke pintu tol. Sebentar lagi kita akan memasuki pintu tol, dan lalu lintas di Jalan Alamuddin Shah ini kelihatan cukup lengang ya. Hanya beberapa kendaraan pribadi ya, kendaraan kecil dan juga sepeda motor. Ya, ini kalau kita lihat ini di sisi kanan juga ya, yang berlawanan arah juga sama ya, didominasi oleh kendaraan kecil saja. Ini mungkin belum masuk ke tol, jadi masih kendaraan kecil saja yang masuk di sini. Oke, lengang ya, cukup lengang. Mudah-mudahan perjalanan sampai ke Medan nanti bisa semua berjalan dengan lancar. Saat ini kita sedang di ruas pintu tol ya, di jalan tol Pekanbaru Dumai di kilometer 17 saat ini, dan lalu lintas di tol Pekanbaru Dumai ini juga lengang ya. Ini cuma kendaraan kecil aja kelihatannya nih. Di depan kita ada 2 mobil kecil juga ya, dan lancar sekali. Termasuk di arus sebaliknya juga sama ya. Jadi sangat lancar jalan di tol Pekanbaru Dumai ini. Ya, semoga ini terus lancar sampai keluar dari tol nanti, termasuk juga ruas melanjutkan dari jalan reguler nanti. Dumai. Kita baru saja keluar dari gerbang tol Batin Solapan Duri Belok ya. kiri ke Ya, Jalan Duri. ini kita akan keluar jalur reguler Duri. Terus di Jalan Ya. Duri, Dumai sejauh 10 km. Nah, ini dia katanya Mbah Google. Ya, tapi begitu keluar jalur reguler langsung disambut dengan truk besar. Ini tangki. Lumayan rame nih truk-truknya. Tapi semoga saja semua lancar dan bisa tiba di Medan nanti sesuai estimasi.
Ya, jadi setelah makan siang di rumah makan Padang Sikumbang, ini daerah Sumut Balam, ya kurang lebih 200 sekian kilometer ya dari Pekanbaru. Kita tadi sempat makan siang sebentar. Ini kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju Medan. Ya, kalau menurut Google Map masih 432 km lagi sampai di Medan. Kalau melihat situasi cuaca siang hari ini cukup cerah dan panas, tapi situasi jalan ya, kendaraan didominasi oleh truk besar ya. Ada yang membawa kelapa sawit, kemudian ada angkutan alat berat ya. Jadi macam-macam ini, tapi sebagian besar didominasi oleh kendaraan besar. Selamat siang sahabat dimanapun Anda berada. Ini hari keempat perjalanan kami dari Jakarta menuju Kabanjahe Tanah Karo. Tadi malam kita tiba di kota Medan sudah tengah malam, jadi kurang lebih jam 1 ya, udah dini hari, jam 1 dini hari ya, berarti sudah masuk hari Kamis tanggal 18 Juli 2024. Kita cari penginapan di Medan dan istirahat sampai pagi, kemudian muter-muter di kota Medan cari makanan ya, kemudian juga jalan-jalan di seputar kota Medan, terus check out dari penginapan kita di Iskandar Muda. Kemudian sekarang saatnya kita kembali melanjutkan perjalanan kita menuju Kabanjahe Tanah Karo. Perjalanan kita ini memang perjalanan santai ya, karena tidak mengejar waktu, tapi juga kepadatan luar biasa di jalan yang kita lalui, mulai dari Pekanbaru sampai ke Medan. Ya, kalau menurut perkiraan Google Map itu sebetulnya kurang lebih sekitar 13 jam, tapi ternyata kemarin itu karena padatnya kendaraan ya, terutama kendaraan besar, sehingga kita tidak bisa berjalan kencang. Untuk mendahului 1-2 kendaraan yang ada di depan kita itu butuh waktu yang cukup panjang, sehingga harus ngantri perjalanannya ya. Karena itu wajar kalau tiba di Medan itu sampai dini hari, meskipun perkiraan sebelumnya itu bisa antara sekitar 13-14 jam ya. Kita sempat berhenti juga kemarin di beberapa tempat ya, termasuk makan siang, kemudian makan malam ya, bahkan sempat juga kita tersasar ya. Kita diarahkan masuk ke melalui jalan alternatif lewat kawasan perkebunan, tapi ternyata di situ buntu, kita tidak bisa melewati karena ada jembatan yang dari kayu dan itu tidak mungkin untuk dilewati, sehingga kita balik lagi, putar balik, dan itu sudah terjadi tengah malam ya, sehingga ya itu juga membuat salah satu perjalanan kita lebih lama tiba di kota Medan ya. Tapi ini adalah pengalaman karena baru pertama ini ya
kami melakukan perjalanan dengan mobil pribadi ya. Jadi tentu ini merupakan sesuatu yang baru buat kami ya, melakukan perjalanan darat dengan rute yang cukup panjang dan membutuhkan waktu yang panjang juga, sampai 3 malam ya. 3 malam kita baru tiba di Medan. Hal ini juga tentu disebabkan karena saya sendiri sebagai supir tunggal ya, jadi hanya nyetir sendiri. Karena sendiri tentu butuh energi ya, butuh istirahat juga setiap malam ya, untuk memulihkan kekuatan untuk bisa nyetir kembali besok harinya ya. Itu jadi perjalanan yang cukup panjang ini ya kita bisa nikmati dengan antrian ya, dan juga bisa melihat bagaimana sih situasi perjalanan kita mulai dari Jakarta sampai ke Medan, bahkan sebentar lagi kita melanjutkan sampai ke Kabanjahe, Tanah Karo. Ya, saya kira kita lanjutkan lagi ya. Sekarang perjalanan kita setelah ini tadi sempat makan siang dulu di rumah makan favorit saya. Saya tidak usah sebutkan rumah makannya apa, tapi ini merupakan rumah makan favorit saya yang selalu saya singgahi ketika pulang kampung ya. Jadi itu dulu sahabat sekalian, nanti kita lihat lagi situasi dan kami akan menyampaikan lagi perjalanan antara kota Medan menuju ke Kabanjahe, Tanah Karo. Ini perjalanan kita melalui rute Jalan Jamin Ginting Medan ya, ke arah Pancur Batu, lanjut terus ke Kabanjahe nanti. Situasi cukup lengang ya, arah ke Kabanjahe, tapi arah sebaliknya cukup lumayan padat. Ini siang karena mungkin ini sudah pulang anak sekolah ya, jadi cukup lengang. Ya. Jalan Jamin Ginting merupakan jalan terpanjang ya mungkin di Indonesia, karena dari Medan sampai ke Kabanjahe saja kurang lebih sekitar 75 km. Itu namanya terus Jalan Letjen Jamin Ginting. Ini nggak ada ini ya, ATM ya. Bukan BC. Dari Jakarta sampai ke Medan kita sudah melakukan pengisian BBM sebanyak 4 kali plus keberangkatan kemarin sebelum berangkat 1 kali. Berarti kita sudah 5 kali mengisi BBM masing-masing 30 liter. Berarti berapa itu? 150 liter. Sempat kita mengisi Pertamax juga karena di Jambi kemarin itu sangat ngantri untuk pengisian Pertalite, sehingga kita isi Pertamax 30 liter ya.
ada juga di perjalanan kemarin sebelum kita memasuki kota Medan, juga di perjalanan sempat kita mengisi Pertalite tapi harus menggunakan barcode. Nah, tapi kita karena tidak ada barcode sehingga hanya bisa diisi maksimal 10 liter. Ya udah, kita isi 10 liter. Kemudian di SPBU berikutnya kita isi lagi. Di situ bisa isi 20 liter. Jadi tetap jadi 30 liter. Ya itulah, jadi di perjalanan ini banyak hal yang kita temui yang mungkin di daerah lain kita tidak temui, tapi dalam perjalanan ini bahkan kita jadi dapat pengalaman-pengalaman baru yang sesuai dengan peraturan di daerah itu. Inilah jalur yang kita lewati menuju Kabanjahe. Tadi setelah melewati Pancur Batu, sekarang kita di daerah Bingkawan. Bingkawan ini masuk wilayahnya Sibolangit. Ya, kalau dulu sahabat ingat Jambore ya, Jambore di Sibolangit ya, ini daerah-daerah sinilah. Nanti sebentar lagi nyampe, kira-kira kurang lebih 10 kilo dari sini sudah memasuki wilayah Jambore Sibolangit dulu ya. Mungkin bagi kalangan pramuka pasti tahu itu tempo dulu. Untuk sekarang nggak tahu ya. Oke, jalan berkelok ya, memang ini ciri khasnya kalau di Tanah Karo ya. Perjalanan dari Medan ke Kabanjahe itu sebetulnya nggak terlalu jauh, kurang lebih 75 km, tapi jalan yang dilalui banyak naik turun. Tapi di akhir nanti kita banyak naik karena Tanah Karo atau Kabanjahe itu adalah merupakan dataran tinggi ya, jadi sehingga mulai dari Medan itu nanti akan lebih banyak naik jalan menaik ya. Ini di Sibolangit ini juga dikenal juga dengan tempat pemandian air panas sebetulnya, pemandian air panas, tapi kalau hari-hari biasa nggak terlalu ramai. Yang ramai biasanya di weekend, banyak dikunjungi oleh para wisatawan lokal, pemandian air panasnya. Ya, ini banyak jalan berkelok. Ini sudah mulai naik ya. Ini seperti saya sampaikan tadi ya, jalan berkelok-kelok itu di Sibolangit ini lumayan banyak keloknya. Ini tadi udah kita lewatin yang cukup terjal ya, jalan berkelok. Ya, ini sudah di Bandar Baru, kilometer 49. Suhu udara di sini sudah mulai sejuk ya, meskipun cerah ini ya, cuacanya cerah, tapi suhu udaranya sudah mulai sejuk. Tadi ketika di Medan, suhu udara di Medan itu 33 derajat Celcius, tapi
terasa seperti 42 derajat. Ya, mungkin kelembapan udaranya cukup tinggi ya, sehingga panas, terasa panas. Nah, kalau di sini nih sepertinya udah mungkin nanti kita cek ya berapa suhu udara ketika sampai di Kabanjahe. Pasti di bawah 20. Biasanya begitu. Kalau sudah sore itu udah di bawah 20. Ya, ini di Bandar Baru ya. Kita sudah memasuki wilayah Bandar Baru. Jalan berkeloknya sudah semakin naik ke dataran tinggi. Kita sudah sampai di Brastagi, kota dingin di Tanah Karo. Ini merupakan kota kecamatan sebetulnya ya. Nomor 2 setelah Kabanjahe, ibu kota Kabupaten Karo. Nah, Brastagi ini merupakan dataran tinggi. Ada juga bukit yang cukup tinggi di situ, namanya Bukit Gundaling. Ya, itu ada di Brastagi. Ini kotanya. Ya, banyak yang parkir di sini di ruas jalan. Karena di depan pertokoan ini cukup sempit, sehingga mengambil ruas jalan, sehingga agak tersendat di sini jalannya. Suhu udara di Brastagi saat ini ya, ini udah sore jam 17.23 WIB. Suhu udara 23 derajat Celcius ya, jadi cukup dingin. Nanti malam pasti akan lebih dingin. Brastagi ini terkenal dengan buahnya ya, buah markisa, jeruk dan lain sebagainya, dan juga sayur-sayuran. Ya, kalau mau belanja buah dan sayur ya datanglah ke pasar ya, pasar Brastagi. Kalau di sini pasar itu disebutnya pajak ya. Jadi jangan kaget kalau orang Karo bilang pajak, itu artinya itu adalah pasar, tempat jualan sayur-sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Sahabat sekalian, dimanapun kalian berada, akhirnya tiba juga kami di Kabanjahe, Tanah Karo, Sumatera Utara, setelah melalui perjalanan panjang dari tanggal 15 Juli sampai 18 Juli 2024. Kami telah tiba di kampung halaman di Kabanjahe, Tanah Karo, Sumatera Utara, dan cukup melelahkan memang perjalanan panjang ini, karena jujur saya ingin katakan bahwa ini adalah perjalanan pertama kami mengendarai kendaraan sendiri dari Jakarta menuju kampung halaman di Kabanjahe. Ya, sesuai janji saya ingin menyampaikan kepada sahabat sekalian berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dengan mengendarai kendaraan sendiri dari Jakarta menuju ke Kabanjahe, Tanah Karo, Sumatera Utara. Yang pertama, biaya BBM yang dihabiskan selama perjalanan ini. Kami mengisi Pertalite
dan Pertamax ya. Ya seharusnya Pertalite saja, tapi karena sempat sekali kita mengisi Pertamax, tapi kalau dirata-ratakan total BBM adalah 150 liter. Ya kalau dengan harga Pertalite 10.000, maka biaya BBM-nya adalah 150 liter kali 10.000, jadi 1.500.000 rupiah. Itu adalah untuk BBM saja. Kemudian untuk biaya tol, tarif tol ya, mulai dari Jakarta sampai ke Medan ya, karena tol itu hanya ada di Jakarta Merak, kemudian Bakahuni Palembang, kemudian Pekanbaru Duri ya, Batin Solapan maksudnya, kemudian Kisaran Medan Amplas. Total biaya tol atau tarif tol dari Jakarta sampai ke Medan Amplas itu adalah sebesar Rp771.500. Kemudian satu lagi adalah biaya penyeberangan, karena kami menggunakan kapal motor ekspres KMP Express, sehingga biayanya memang sedikit lebih besar dibanding kapal motor yang biasa. Dan KMP Express ini biayanya adalah Rp750.000. Nah, sehingga total biaya yang dikeluarkan termasuk biaya tol, biaya BBM dan biaya penyeberangan totalnya adalah Rp321.500. Artinya kalau dibagi rata, karena kami bertiga ya dalam satu mobil, ya kurang lebih dirata-ratakan per orang ya sekitar Rp1.007.000. Ya, saya kira masih cukup ekonomis ya, apalagi kalau kita berangkat lebih dari 3 orang, ya itu akan lebih ekonomis lagi dibandingkan kalau kita naik pesawat udara, atau bahkan mungkin kalau naik kendaraan umum juga. Saya kira ya mungkin kalau kendaraan umum mungkin hampir-hampir sama ya biayanya. Ini tentu tidak termasuk biaya penginapan ya, atau biaya hotel selama di perjalanan, karena kita sempat menginap di beberapa kota ya, di Jambi, kemudian Pekanbaru, dan terakhir di Kota Medan. Ya, itu tidak termasuk biaya makan dan juga penginapan. Nah, jadi itu sahabat sekalian, biaya yang kami keluarkan selama perjalanan start dari Jagakarsa, Jakarta Selatan menuju Kabanjahe, Tanah Karo, Sumatera Utara. Saya yakin masih banyak kekurangan ya, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang sesuai. Bahkan mungkin bagi teman-teman, sahabat-sahabat sekalian yang sudah terbiasa dengan perjalanan jauh ya, mengharungi rute lintas Sumatera, mulai dari Jakarta sampai ke Sumatera Utara. Kalau ada yang kurang sesuai, nanti bisa diberikan komentar atau mungkin diberikan masukan untuk menambah perbendaharaan kita terkait dengan perjalanan darat ya, mulai dari Jakarta sampai ke Sumatera Utara di Tanah Karo.
atau mungkin sebaliknya ya, dari Medan mungkin sampai ke Jakarta. Saya kira inilah akhir dari perjalanan kita ya di bulan Juli tahun 2024. Mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini dalam tutur kata dan mungkin juga dalam penyampaian kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.